Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu mengenai akuntansi ijarah. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadia Arifah, nomor induk mahasiswi 200602063. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, pembahasan pertama kita yang akan saya jelaskan adalah mengenai definisi ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa memilikinya. Dalam perbankan, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan, dan bank adalah pihak yang akan menyewakan. Transaksi dengan akad ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang pembiayaan ijarah nomor 9 DSN MUI 6 tahun 2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad ijarah diatur sesuai dengan syariat Islam. Baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah ini juga berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan saja, apabila ada seekor sapi yang akan diijarahkan untuk diambil susunya, hal ini tidak diperbolehkan karena susu dapat menjadi benda yang dapat diperjualbelikan. Singkatnya, ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran, Surah Al-Qasas, ayat 26 dan 27, yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Pada ayat 27. Kemudian ayat 28, berkatalah dia, "Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Selanjutnya, rukun ijarah. Rukun ijarah terbagi ke dalam beberapa bagian. Rukun yang pertama adalah transaktor. Transaktor terdiri atas penyewa atau mustajir dan pemberi sewa atau muajir. Kedua transaktor disyaratkan untuk memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak disedang dipaksa, dan yang lain seperti sejenis itu.
Implikasi perjanjian sewa kepada pemberi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan aset yang disewakan. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan aset. Yang ketiga, menjamin bila terdapat kecacatan pada aset yang akan disewakan. Adapun kewajiban sebagai penyewa adalah yang pertama, membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Yang ketiga, jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Rukun ijarah yang kedua adalah objek ijarah. Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, fasilitasnya mubah atau dibolehkan. Yang keempat, kesanggupan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah Islam. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik, sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Yang ketujuh, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Yang kedelapan, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Lalu, rukun yang ketiga adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Empat adalah ada upah atau ujrah. Lalu rukun yang kelima adalah ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan atau pihak yang menyewa. Syarat ijarah. Ijarah memiliki 6 syarat, yaitu syarat yang pertama adalah kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Syarat yang ketiga adalah barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Lalu syarat yang keempat adalah barang yang menjadi objek transaksi haruslah halal sesuai dengan syariat Islam. Lalu syarat yang kelima adalah barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak bagi mu'jar atas seizin pemiliknya. Lalu yang keenam, syarat ijarah adalah manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang-menerang atau secara jelas. Jenis ijarah. Terdapat 2 jenis ijarah yang berdasarkan dengan objek yang disewakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak, seperti misalnya rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Lalu, jenis ijarah yang kedua adalah ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yaitu seperti menjahit, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, atau yang lainnya. Sementara berdasarkan PSAK nomor 107
Ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Lalu, yang kedua adalah ijarah muntahiyah bin tamlik. Atau ijarah ini biasa disebut dengan IMBT. Ijarah muntahiyah atau IMBT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Lalu yang ketiga adalah jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewakan kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada pada objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut, namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Lalu yang keempat adalah ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan yang lebih lanjut, yaitu barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak yang lain. Selanjutnya adalah contoh transaksi ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah dapat kita lihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya kepada pihak perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah kepada perbankan, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali lagi kepada nasabah tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembatalan ijarah. Akad ijarah atau sewa-menyewa dapat berakhir atau dapat saja dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut adalah contoh yang pertama, apabila objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Lalu yang kedua, apabila objek sewa telah hilang ataupun telah musnah. Yang ketiga, apabila masa sewa dan menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah mencapai masa akhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah ia lakukan. Lalu yang keempat, apabila terjadi uzur pada salah satu pihak dari kedua belah pihak. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan mengenai pembatalan ijarah, maka berakhir pula pemaparan saya pada video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya sampai dengan akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan juga bagi teman-teman semuanya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.